Nah, ini bagian akhir ya, ada statistika dan peluang. Statistika, ada dua kisi-kisi. Yang pertama menentukan ukuran pemusatan atau menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini berarti soal cerita ini. Kalau ini pemusatan, ya bisa rata-rata, bisa median, bisa juga kuartil. Ya, kalau kuartil berarti pemustatannya ke 3 titik. Ya, kalau median 1 titik tengah gitu. Nah, kalau yang lainnya ada ukuran penyebaran ya gitu. Nah, gini. Langsung saja nilai matematika sekelompok siswa tercatat sebagai berikut. Nah, median itu apa? Nilai tengah setelah diurutkan. Rumus ada, enggak usah aja. Cuma data tunggal aja. Kalau data kelompok nanti di SMA itu baru pakai rumus ya, itu ada tabelnya. Kalau ini enggak usah. Langsung aja kita urutkan dari yang kecil ke besar ya, itu coba. Paling kecil berapa ini? 3 ya, coret dulu 3. Kemudian 4 ada 1 2 sudah ya, cuma 2 lumayan. Nah, ya emang adanya 2 gimana lagi? 5 1 terus 2 ya 5, kemudian 6 6 1 2 6 ada 2, 7 7 1 2 ada 2 ya 7, terus 8 1 2 3 ada 3, 8 8 8 ya 9 1 2. Nah, ini 9 ya, itu ada 2 ya 9. Nah, kita hitung dulu ya untuk kelihatan aja ya, ini dikaret di situ ya itu. Nah, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi seluruhnya ada 14 data ya. Jadi untuk ketelitian aja ini ada yang apa namanya? Ada yang ya yang sudah diambil dicoret biar nanti nggak double atau tidak terlewatkan ya gitu. Nah gini, nanti median itu ada dua kemungkinan, banyaknya data genap atau ganjil. Kalau banyaknya data sebanyak ganjil maka nilai tengahnya ada 1. Kalau banyak data ada 2 ada genap maka nilai tengahnya ada 2 ya itu. Dari mana ya? Dari hitung dulu setengah n, berarti berapa ini? 7 ya. Nah, karena setengahnya 7, maka data tengahnya adalah data ke-7 dan ke-8. Nanti medianya apa? Tengah-tengah antara keduanya. Coba kita cari data ke-7 dan ke-8. Ini ini berapa nih? 1, data pertama ya, kedua, ketiga, ini 3 ya, ketiga, keempat, udah ya, kelima, ini ke-6, ke-7, ke-8. Maka ini mediannya. Berarti median median dari mana? 6 ditambah 7 dibagi 2 atau sama dengan 6,5 ya itu. Nah, kalau modus itu apa? Banyak muncul. Yang paling banyak berarti apa? 8. Karena 3, paling banyak 3 ya gitu. Nah, sekarang berikutnya ini. Nah, kita tidak ke nomor 37 dulu, ke 38 dulu. Karena 37-nya kayaknya beda kisi-kisinya ya itu. Coba 38. 38 itu perhatikan nilai matematika berikut. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Kita bisa menghitung jawabannya ada berapa kalau rata-ratanya tahu. Nah, berapa rata-rata? Rata-rata itu ingat dari mana? Dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. N banyaknya data. Kalau ada frekuensi maka N adalah jumlah frekuensi. Coba jumlahnya berapa ini? 10, 12, 15, 16, 19, 20 ya. Berarti jumlah datanya adalah 20. Maka ini bukan jumlah ya, banyak data ada 20, maka per 20 ya. Nah, per 20. Terus jumlah datanya berapa? Jangan jumlahkan ini. Nah, kenapa? Kalau dijumlahkan ini langsung berarti seolah-olah tiganya ada 1. Padahal ada berapa? Ada 3. Empatnya ada 1. Padahal ada 7. Maka ngitungnya bagaimana? Nah, ini tambahi tabelnya di bawahnya untuk menghitung jumlahnya ya gitu. Nah ya lumayan ya, alah miring biarin ini ya. Nah, kita kasih batas, nggak harus pakai penggaris. Ketika UN pakai penggaris rapi sekali, lama waktunya ya, habis buat ngerapikan tabel aja. Nah ini apa? N kali F, jadi 3 itu ada 3. Jumlahnya berapa? Ya kalikan aja, berarti 9. 4 ada 7, jumlahnya berapa? Kalikan, ada 28. Ini 10,
ini 18, yang ini 7, ini 16, ya salah ya itu, kok 16 sih, ini itu 3 kali 8 adalah berapa? 24. Ini berapa? 9. Jumlahnya berapa? Hitung satu-satu sedikit-sedikit ya. Coba ini 9 tambah 28 berapa? 37. 37 tambah 10 berarti 47. 47 simpen sampai sini tadi ya. Nah, 18 sama 7 25 masuk ya. 24 sama 9 33. Jumlahkan. Ini 10, 15, nyimpen 1, 5, 10. Berarti berapa? 105 ya itu. Nah, ini dihapus. Sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, sekarang ini jumlah datanya berapa tadi? 105 dibagi 20. Apakah harus dihitung pas? Ingat, kita hanya menghitung rata-rata dan mencari nilai yang lebih dari rata-rata. Nah, 100 bagi 5. 100 bagi 5. 100 bagi 20. Kan 5. Nah, pas ya, koma sekian. Ya, gitu. Komanya berapa? Pokoknya nggak bakal nyampe 6 ini. 5, nggak bakal 6. Hanya 5 koma. Ya, gitu. Nah, komanya berapa dihitung silakan. Nggak pun nggak apa-apa. Nggak dibutuhkan ya, itu. Sekarang ini. Nilai yang lebih dari rata-rata itu berapa aja? 5 itu kan jelas kurang dari rata-rata. Nah, yang lebih dari mulai dari 6. Mulai dari 6 ke atas ini adalah lebih dari rata-rata. Ada berapa? Jangan ngitung 6 tambah 7 tambah 8, jangan. Tapi lihat 6 kan ditanya ada berapa banyak yang mendapat nilai di rata-rata. Yang dapat 6 ada 3 orang siswa. Dapat 7 ada 1, yang 8 ada 3, yang 9 ada 1. Seluruhnya ada berapa siswa? Ada 8 siswa. Nah, ini jawabannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti berikutnya kita masuk ke kisi-kisi berikutnya seperti ini. Nah, kisi-kisinya, gitu ya. Ini, ini kisi-kisinya. Nah, kita jawab satu-satu dulu aja, ya itu. Nah, ini. Eh, indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran data. Nah, ini bisa dibilang masuk ke ukuran pemusatan, bisa juga dibilang masuk ke penafsiran. Kalau dari pilihannya kalimatnya ini lebih kepada penafsiran. Kalau dari kalimat di sini lebih kepada menghitung ukuran pemusatan. Ya itu lah, nggak penting lah mau kemana aja maksudnya itu. Yang penting begini, ada 25 siswa, berarti N, banyaknya data. Ya itu. Nah, tinggi rata-rata mereka adalah, nah ini rata-rata ya gitu. Kemudian bagaimana cara menghitung? Kalau caranya menghitung ya jumlahkan dibagi 25. Hasilnya 130 ya itu kalau caranya. Tapi ini nggak nyambung kalau menurut saya loh ya itu. Coba yang A. Jika ada seorang murid perempuan yang tinggi 132, maka pasti ada seorang lagi yang tingginya 128. Nah, ini belum tentu ya itu, belum tentu. Jadi bisa juga begini, ada yang 132, berarti ada dua siswa yang 129, 129. Kan jumlahnya 3 orang, itu adalah 3 kali 120 ya. Nah, jadi saya ulangi dulu. Kalau rata-ratanya 130, berarti bisa aja seluruh siswa itu tingginya adalah 130, itu bisa. Tapi sangat jarang ya, sama semua itu sangat jarang. Nah, terus yang lainnya bagaimana? Kalau berbeda-beda maka datanya sekitaran 130. Nah, gitu. Apakah ini tengah-tengah? Ya jelas tidak, belum tentu. Bisa juga tengah-tengah, ya itu. Tengah-tengah bagaimana? Kalau datanya berselisih sama, itu bisa tengah-tengah, ya itu. Nah, terus apakah kalau nggak sama dengan 130 ya berarti ada yang lebih dari 130, ada yang kurang dari 130. Nah, yang banyaknya yang lebih dari 130 dan yang kurang dari 130 banyaknya nggak harus sama, ya itu bisa berbeda gitu. Nah, yang penting adalah jumlahnya seluruhnya adalah 130 kali 25 gitu ya, karena 25 orang gitu. Coba, berarti ini karena disebut pasti, padahal belum tentu, berarti bisa dianggap salah ya, memastikan yang tidak pasti ya itu. Kemudian nomor B, jika 23 orang murid perempuan tersebut tingginya masing-masing 130. Nah, ini 23 orang sama semua ya. Berarti 23 orang itu pasti rata-ratanya adalah 130. Kemudian satu orang tingginya 133. Satu orang lagi tingginya 127. Nah, dua orang ini berjumlah 2 kali 130. Karena apa? Ini lebih 3, ini kurang 3. Berarti rata-ratanya berapa? Pas 130. Nah, ini pasti bisa ya itu. Tapi kan di sini nggak disebutkan bahwa pasti ukurannya begini kan.
berarti nggak masalah. Cuma kalau kondisinya seperti ini, 23 orang tingginya adalah 130 masing-masing, dan satu orang harus 33, dan satu orang lagi 127, itu pasti rata-ratanya 130. Pasti ya, itu rata-ratanya. Kondisinya tidak harus seperti ini, tapi setidaknya ini tidak salah ya, itu. Coba nomor C dulu, nanti dulu jangan buru-buru jawab B ya. Jika Anda mengurutkan semua perempuan tersebut dari yang terpendek sampai yang tertinggi, maka yang di tengah pasti yang tingginya 130. Belum tentu, karena rata-rata bukan median. Kalau median iya, pasti tengah-tengah. Ya, namanya di tengah. Jadi ini pasti salah. Ya, nomor D, setengah dari perempuan pasti di bawah 130 dan setengah lagi di atas. Nggak mesti. Belum tentu. Ya, contoh. Nah, ini kan ini tingginya rata-rata 130. Yang di atas enggak separohnya, cuma ada satu. Yang di bawah cuma ada satu juga. Ya, jadi ini pasti salah. Ya, itu. Walaupun yang D itu bisa iya bisa tidak. Nah, cuma pasti. Nah, dia yang salah. Ya, berarti jawabannya adalah yang B, gitu ya. Gitu. Nah, itu penafsiran dari rata-rata. Nah, sekarang kalau yang nomor 39 ya, gitu. Nah, ini peluang nongol. Nanti dulu ya peluang. Ya nanti nongol biarin aja ya itu. Coba langsung 39 ini gampang, mudah. Yang ditanya banyak pengunjung pada hari kedua dan hari ketiga. Ini kan hari ke. Ini banyaknya pengunjung. Ya sudah, hari kedua ada berapa? Lihat hari kedua ada 150 ya, 150. Hari ketiga ini ada 250 di jumlah ya itu. Berarti berapa? Ada 400 ya. Itu sudah selesai, cuma gitu aja ya gitu. Nah, sekarang ke peluang. Ini kisi-kisi terakhir, bab terakhir ya gitu. Coba peluang ya. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Dalam sebuah kantong terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Nah, jika diambil sebuah bola secara acak, maka peluang terambil bola bernomor kurang dari 5 adalah menghitung peluang lebih gampang, hitung dulu ruang sampel yang naruhnya di bawah. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin. Kalau ada bola bernomor 1 sampai 9, diambil satu, kan kejadiannya mungkin bisa terambil nomor satu, bisa terambil nomor dua, bisa terambil nomor tiga, dan seterusnya sampai nomor 9. Ada berapa macam itu? Ada 9 kemungkinan kan? Nah, maka ruang sampelnya adalah 9. Nah, yang di atas adalah banyaknya kejadian peluang yang diminta. Yang diminta apa? Peluang terambil bola bernomor kurang dari 5. Misalkan X nomor bola, nilainya kurang dari 5. Berarti X itu berapa aja nilainya? Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Berarti ada berapa macam kejadian? Hanya 4 saja. Ya, nah, sudah. Berarti peluangnya berapa? 4/9. Tidak usah disederhanakan. Karena nggak bisa. Bisanya apa? Dikecilkan. Loh kalau dikecilkan bagaimana? 4/9. Nah kecil. Kecilin lagi bisa 4/9. Nah tapi nggak penting. Ya itu. Hapus aja lah. Nggak ini ngapain. Ya itu. Udah, beri jawabannya apa? Ini ya. B. Betul ya. Itu. Oke, ketemu lagi di pembahasan ujian nasional pada paket berikutnya. Semoga semuanya sukses.